Begitu dia keramas, rambu keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampah itu makin tinggi. Begitu busa sampah makin tinggi, jatuh kena hidung kepala suku. Dia mencium harum sampah itu langsung pergi. Tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, "Bapak kepala suku, harus disiram dengan air." Beliau menjawab, "Tidak anak, ini wangi." Subhanallah, rupanya baru pertama mencium bau harum. 6 hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 begitu dia mandi, dia gosok sabun, gosok sampo, dia pakai koteka kayak kuntilanak yang berjalan. Kena matahari, kena sampo, kena matahari, kena angin, busa sampo dan sabun itu kering di badan. Kepala suku langsung ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang ke rumah, Allah turunkan rahmat berupa hujan. Dia berdiri di bawah pohon, air hujan kena di tubuh badannya sehingga busa sampo dan busa sabun yang kering itu muncul kembali. Beliau gosok-gosok sampai busa sampo hilang, busa sabun hilang, Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami datang dan saya mengatakan, "Apa kabar Bapak kepala suku?" Beliau langsung menjawab, "Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan karena Bapak kemarin dimandikan Tuhan sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti itu. Alhamdulillah, bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut kami turun mandi?" Hari itu baru dia mandi dan resmi bilas. Setelah dia bilas, dia naik tidur dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Selesai bangun tidur, subhanallah, beliau kampanye di 28 titik wilayah beliau. Besok pagi yang berkumpul itu 3.712 orang. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Setelah mereka turun, kami bawa sabun dari Jayapura hanya 7 karton, tidak cukup. Terpaksa 1 sabun dibagi 4 demi mandi bareng. Kami ajar dari jam 8 sampai masuk waktu duhur, belum tuntas semuanya karena jumlahnya terlalu banyak. Saya skorsing pelajaran mandi dan kami sholat duhur. Kami kalau di pedalaman Irian, lembaga kami AFKN itu, kalau di pedalaman Nuar Irian itu, sholat selalu bikin panggung karena di saat itu wamena, babi sangat banyak seperti mobil yang parkir. Sehingga saya bikin panggung dan kami 20 orang naik di atas, sementara 3.712 orang mereka dulu di bawah panggung. Begitu saya jadi imam, salah satu dai kami qamat dan saya takbir, Allahu Akbar. 19 mamuman juga takbir. Begitu kami takbir, 3.712 orang yang tadi sudah mandi maupun belum mandi yang dulu di bawah panggung, semuanya serentak berdiri dan berputar mengelilingi panggung sholat seakan-akan kami itu Ka'bah. Berputarnya juga dengan berlawanan arah jarum jam. Apa yang mereka lakukan? Mereka berputar keliling panggung sholat itu untuk memperhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan. Begitu saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kepala suku besar itu loncat naik di atas panggung dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya bilang subhanallah, baru mandi sudah cerdas begini. Saya langsung menjawab, Bapak kepala suku, mama-mama dan masyarakat agama kami Islam.
Di dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam satu hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami mengangkat tangan, itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya jiwa, raga dan kehidupan kami kepada Allah. Yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar, kami ini sangat kecil, sehingga tangan kiri kami malu menutup dada kami, dan tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri. Terserah Allah mau menghukum kami, mau kasih hadiah kepada kami, terserah, karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepadanya. Beliau langsung angkat bicara, oh ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongko badan? Ini pertanyaan kepala suku. Maksudnya kenapa ruku? Saya hampir kehilangan akal untuk menjawab. Tapi tiba-tiba ada jawaban dari Allah, maka saya jawab. Oh, kami bongko badan itu supaya kami melihat di bumi ada air, batu, tanah, pasir, hewan, tumbuhan. Semua itu fasilitas Allah kepada manusia. Dinikmati, dipelihara, dilindungi. Karena masih ada manusia berikutnya. Sehingga kami merendahkan untuk bongko badan untuk memuji Dia Allah yang Maha Agung. Oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Saya kira juga sudah selesai pertanyaan. Ternyata beliau terus memburu dengan pertanyaan. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Apa artinya tunduk mencium papan? Maksudnya kenapa sujud? Saya jawab mereka, kami tunduk mencium papan itu pertanda kami menyatukan kaki kami, lutut kami, tangan kami untuk menangis minta ampun kepada Allah yang Maha Tinggi. Karena tadi kepala kami berdiri tinggi, tetapi hari ini kami merendahkan untuk mengakui bahwa kami yang banyak salah, dosa dan hilaf. Sehingga kami merendahkan kepala kami untuk minta ampun. Kenapa kami harus lakukan itu? Karena sebentar kami mati nanti, kulit, daging, darah, tulang akan dilebur menjadi tanah. Sebelum dilebur kami tunduk untuk minta ampun kepada Dia Allah. Oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan bicara-bicara? Lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara. Maksudnya kenapa salam ke kanan dan ke kiri? Saya menjawab, kalau tadi kami sudah mengangkat tangan, itu artinya menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kami dan kehidupan. Kami bongko badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah, sesudah itu minta ampun. Setelah minta ampun kami lihat ke sebelah kanan. Kalau belum ada orang yang tahu mandi, tugas kami mengajarkan mereka bisa tahu mandi. Melihat ke sebelah kiri, kalau belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian menutup badannya. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Sehingga hubungan kami dengan Tuhan Allah terus berjalan, dan hubungan kami dengan siapa saja manusia di bumi ini menjadi damai sehingga tunduk kepada Allah. Begitu mendengar penjelasan kami, mendengar penjelasan saya, akhirnya kami 20 orang dai itu disuruh turun duduk di bawah bersama 3.712 orang, 6 kepala suku yang naik di atas panggung itu. Mereka rapat adat kurang lebih 1,5 jam selesai. Kepala suku besarnya berdiri dan menyampaikan pengumuman kepada mereka. Wah, 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 hubulakanaya. Saya kasih contoh kepala suku kepada masyarakatnya. Saat itu saya juga tidak tahu apa yang dimaksud oleh kepala suku, dan kami belum tahu bahasa Wamena saat itu. Sehingga saya bertanya kepada kepala suku, kenapa kepada salah satu orang di samping saya, apa yang dimaksud oleh kepala suku? Ternyata artinya sungguh sangat luar biasa. Hari ini kita bahagia, hari ini kita senang, hari ini kita bergembira karena anak-anak ini sudah datang mengajarkan agama yang benar. Dalam keputusan rapat adat kami menyatakan sikap bahwa kita semua yang berkumpul di lapangan mengikuti agama yang mereka ajarkan.
Begitu mendengar kalimat itu akhirnya kami 20 orang langsung sujud syukur dan menangis kepada Allah. Terima kasih Allah. Kami belum menyebut namamu ke dalam dada mereka ya Allah. Kami belum mengajarkan kalimat nabimu ke dalam hati mereka. Kami hanya bawa sabun mandi ya Allah ya Rabb. Kuatkan dakwah ini, kuatkan persatuan ini sehingga kami bisa menyentuh mereka dengan media yang namanya sabun mandi. Kami tidak sanggup melayani 3.712 orang. Wajahnya telanjang, miskin, bau badan, tapi lisannya begitu tulus untuk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, mereka ingin menyebut namamu ya Allah kalau dakwah ini sampai kepada mereka. Kami 20 orang tidak sanggup karena kami tidak bisa merubah keadaan seperti itu, tapi karena Allah kami tunduk untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan itu sehingga kami terus melakukan dakwah kepada saudara-saudara kita. Mereka miskin, tidak punya apa-apa. Kami juga hanya bawa sabun mandi dan beberapa pakaian layak pakai. Menyentuh hati mereka karena dakwah itu datang dengan memiliki tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. 3.712 orang sudah bersahadat. Kami bingung saat itu apa yang lagi kami lakukan. Pekerjaan yang kami lakukan berikutnya, nama-nama mereka pun kami ganti. Yang nama Yohanes kami ganti dengan nama Zainuddin. Yang nama Markus kami ganti nama dia dengan Ilham. Itu nama-nama yang paling layak kalau orang Irian masuk Islam. Sangat lucu kalau ada orang Irian masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam keling, dipanggil Cecep. Sangat lucu kalau dia masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam keling, dipanggil Subagio. Tidak cocok. Tapi Arifin, Abidin, insya Allah. Setelah mengganti nama-nama mereka, pekerjaan berikutnya adalah kami melakukan hitanan massal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Di saat itu kami dibantu oleh teman-teman dari Angkatan Laut di bawah pimpinan Dr. Mulia Tarmizi, sehingga kami bisa menghitan saudara-saudara kami. Alhamdulillah mereka dihitan dan kami mulai praktekkan pakai baju kepada beberapa kepala suku dan menghadap Presiden Soeharto di Jakarta. Kepala suku sudah pakai baju, sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas tapi belum bisa pakai sepatu. Karena nomor kakinya 47. Tidak ada sepatu itu. Alhamdulillah kami membawa kepala suku itu mengantar dan terbang sampai Makassar, istirahat berapa jam dan terus menuju ke Jakarta. Sampai di Jakarta kami tiba di Wisma Haji Jalan Jaksa. Besok paginya kami menghadap Pak Harto dan alhamdulillah kami disambut Pak Harto bukan di istana tetapi di rumahnya di Cendana. Begitu bertemu kami saling bersalaman selesai, Pak Harto minta supaya kepala suku angkat bicara dan kepala suku angkat bicara. Bapak tidak pantas jadi presiden. Alhamdulillah karena kepala suku ini pakai bahasa Wamena, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi subhanallah Pak Harto luar biasa. Dia bisa bantu 28 masjid di wilayah yang masuk Islam. Dia juga menyumbang 1000 karung pakaian dan beliau juga menyumbang 600 karton sampo dan sabun, dan beliau spektakuler dakwah kami Jakarta Wamena menggunakan pesawat Hercules. Subhanallah. Saya kira waktu kita sudah habis. Saya sudah dari belakang mengangkat tangan dan sebenarnya waktu saya itu bukan 1 jam, harus 16 hari 16 malam. Karena puas atau tidak puas itu bukan urusan, tetapi bagaimana kita menjaga produk halal ini, hati kita bersih karena halal dalam jiwa kita. Sebelum saya akhiri, saya hanya memberikan satu tulisan saya.
Umur itu adalah mutiara yang paling indah. Saya ulangi lagi, umur itu adalah mutiara yang paling indah. Lemari terbaik untuk menyimpannya bukan di dunia, tapi lemari terbaik untuk menyimpannya adalah akhirat. Barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, Allah tambahkan keuntungan dunia baginya. Barang siapa yang mencari keuntungan dunia, sebagian kecil Allah berikan kepadanya. Di akhirat dia tidak dapat apa-apa sama sekali. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Fadlan atas pencerahan tentang kisah kebenaran sejarah Islam di tanah Papua. Langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu pemberian wakaf Al-Quran sebanyak 1.000 buah Al-Quran dari IKPP yang akan diwakili oleh Bapak M. Aji Darmo kepada masyarakat Papua yang diwakili oleh tokoh pembaruan Islam Ustadz Fadlan. Untuk Bapak M. Aji Darmo dan Ustadz Fadlan, kami persilahkan dilanjut dengan presentasi yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari EPP Sinar Mas Group di hari ini kami menyerahkan di hari ini adalah satu kebanggaan bagi kami juga bagi Indonesia bahwa produk ini adalah produk yang tidak saja halal, namun kira-kira sudah mendekati 25.000 ton setahun dipergunakan untuk Al-Quran di seluruh dunia. Ya, jadi adalah satu kebanggaan pula bahwa ini bisa kita wakafkan, ya, pada saudara-saudara kita di tempat yang diperlukan, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran dari EPP kami wakafkan. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya menerima mewakili saudara-saudara kita di Nuar. Saya perlu ingatkan seluruh kita yang ada di ruangan, kami sudah mengedarkan Al-Quran saat ini sudah hampir 100.000 Al-Quran, tapi itu juga belum cukup. Karena kami buat program, ketika dulu kami buat satu rumah satu Al-Quran, dan di saat kami membagi Al-Quran, masyarakat mualaf itu mereka berkelahi karena tidak kebagian Al-Quran. Akhirnya saya mengambil keputusan terakhir adalah program 5M memiliki, membaca, menghayati dan mengamalkan Al-Quran, satu orang satu Al-Quran. Dengan konsep itu dan alhamdulillah, dan perlu saya kasih pengumuman terakhir, tanggal 19 Februari 2012 kemarin, ketika kepala suku Asmat masuk Islam dan 1.000 kepala keluarga juga hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga kami harus bekerja lebih keras lagi untuk mendakwakan saudara-saudara. Terima kasih ayahanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, ya. Insya Allah kita bantu lebih banyak lagi nanti, ya.
Baik, berikutnya akan ada presentasi dulu dari teman kita. Kami persilahkan. Mas Dwi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali saya lihat videonya Ustadz Fazlan di YouTube, saya selalu nangis. Nggak tahu kenapa. Oke, saya sedikit hanya akan menyampaikan bahwa produk Al-Quran yang dikeluarkan oleh APP semuanya dikeluarkan dengan ketat, gitu ya. Maksudnya kualitasnya semuanya didefine dengan ketat, bahwa semuanya dari proses dari awal sampai dengan akhirnya. Jadi kalau misalnya ikut konferensi Hulu Hilir ini, dari hulu sampai dengan hilir semuanya atas sertifikasi dari MUI. Kita akan lihat seperti apa. Oke. Ini adalah produknya APP. Seperti tadi Pak Haji bilang bahwa 25.000 ton itu sudah dikirimkan di seluruh dunia, Syria, Mesir, dan bagian Afrika dan yang lainnya. Lalu dari sebanyak itu di Indonesia, ini ada beberapa negara yang disupport oleh APP bahwa kertas QPP ini sudah dikirimkan dan diekspor ke luar negeri semuanya. Ini adalah negara-negara yang disupport oleh APP. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini, mungkin ada beberapa produk yang kita kenal gitu ya. Jadi ini adalah semua produk APP yang bersertifikasi halal. Sertifikasi halal itu dari pertama pemilihan bahan bakunya, bagaimana diolahnya, sampai dengan diproduksinya. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa lagi yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita gunakan kertas, yang paling sering kita gunakan itu adalah tisu. Kebayang nggak kalau misalnya tisu yang kita pakai itu nggak halal, masuk ke kulit? Apa jadinya? Oke. Nah, ini adalah bagaimana proses produksinya dari APP. Ini sertifikat halal yang sudah dimiliki oleh QPP. Tidak hanya dari MUI, tapi dari beberapa negara, ada dari Malaysia dan beberapa negara Asia lainnya. Nah, ini adalah beberapa foto produksi dari QPP, semuanya diawasi dengan ketat oleh MUI Indonesia. Dari airnya dan yang lainnya itu juga semuanya sudah bersertifikasi halal. Kemarin baru diperbaharui Pak Haji ya, per 10 November ya kalau nggak salah ya. Per 10 November kemarin baru diperbaharui, berlaku 1 tahun kemudian. Nah, ini ada beberapa foto wakaf Quran yang telah dilakukan oleh APP selama ini. Alhamdulillah ada 1 buah perusahaan 1000 Quran sudah dikirimkan. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa lakukan apapun untuk agama ini, malu. Karena semua saudara-saudara kita di Irian Jaya itu sangat membutuhkannya. Dan mereka perjuangannya sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa kita sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.